Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan saya kami yang berjudul Analisis Populasi Kendaraan Listrik Washington State. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Pratama dengan NIM 3342321. Saya dari kelas IK 3D dengan nomor absen 19. Dan saya Arden Mediansa dengan NIM 334233303 dengan absen 02 dari kelas IK 3D. Dan saya Muhammad Zaki dengan NIM 334233316, absen 14 dari kelas IK 3D. Yang pertama, identitas proyek. Yang pertama, judul proyek, analisis populasi kendaraan listrik Washington State menggunakan kapasitas park dan visualisasi data. Yang kedua, ada jenis analisis, exploratory data analisis atau EDA, dan predictive modeling. Yang ketiga, ada dataset. Kita menggunakan electric vehicle population data Washington State. Yang keempat, sumber dataset dari Google. Yang kelima, ada tools. Kita menggunakan Google Colab, kapasitas park atau PySpark, Python, Pandas, Matplotlib, dan SuperML. Nah, selanjutnya latar belakang dari proyek final ini adalah Washington State di Amerika Serikat merilis electric vehicle population data yang mencatat kendaraan listrik terdaftar di Department of Licensing. Data ini mencakup baterai electric vehicle atau BEV dan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV beserta informasi rinci seperti karakter awal, nomor, VIN, lokasi pemilik atau country, kata kode pos, tahun, model, pabrikan, model tipe kendaraan, layakan clean alternative full vehicle atau CAFV, jarak tempuh listrik, listrik legislatif, ID kendaraan DUL, utilitas listrik, dan kode sensus 2020. Dataset ini berguna untuk menganalisis tren adopsi kendaraan listrik, mengenai pabrikan dominan, dan mengevaluasi kelayakan CAFV berdasarkan karakteristik kendaraan. Proyek ini bertujuan menjawab sejumlah pertanyaan bisnis dengan pendekatan analisis data menggunakan Apache Spark dan model predik. Nah, pertanyaan bisnis yang pertama adalah bagaimana distribusi jenis kendaraan listrik BEV versus PHEV di Washington, dan yang kedua adalah bagaimana tren tahun produksi kendaraan listrik selama 2 dekade terakhir. Yang ketiga adalah pabrikan dan country mana yang paling banyak mendaftarkan kendaraan listrik. Yang keempat, bagaimana distribusi umur kendaraan listrik di Washington. Yang kelima, bagaimana hubungan antara tipe kendaraan dan kelayakan CAFV. Yang keenam, seberapa jauh jarak tempuh rata-rata per pabrikan. Yang ketujuh, dapatkah model prediktif memprediksi kelayakan CAFV dan fitur kendaraan? Kemudian interpretasi hasil. Yang pertama, analisis deskriptif. Melakukan eksplorasi, pembersihan, dan transformasi data menggunakan Apache Spark atau PySpark untuk memperoleh data yang siap dianalisis. Proses meliputi penghapusan duplikat, penanganan nul, konversi tipe data, dan penambahan kolom vehicle X. Yang kedua, analisis pola kendaraan listrik. Visualisasi menunjukkan pola populasi kendaraan listrik berdasarkan tipe, BEV vs PHEV, pabrikan, county, dan tren tahun produksi sehingga dapat diketahui kelompok dan wilayah dengan jumlah kendaraan listrik tertinggi. Yang ketiga, analisis faktor pendukung. Menganalisis keterkaitan antara tipe kendaraan, kelayakan CAFV, jarak tempuh listrik, dan distribusi geografis, serta membangun model prediktif logistik regression pada Spark ML untuk memprediksi kelayakan CAFV berdasarkan fitur kendaraan. Jadi untuk kesimpulannya, dataset Electric Vehicle Population Data Washington State terdiri dari lebih dari 200.000 baris dan 16 kolom. Mayoritas kendaraan terdaftar adalah BEV dengan Tesla sebagai pabrikan dominan diikuti Nissan dan Chevrolet. County King dan Snohomish mencatat jumlah kendaraan listrik terbanyak, mencerminkan tingginya adopsi di wilayah urban. BEV lebih banyak memenuhi syarat CAFV dibandingkan PHEV, dan Jaguar mencatat rata-rata jarak tempuh listrik tertinggi. Model logistik regression berhasil memprediksi kelayakan CAFV dengan akurasi tinggi. Proyek ini menunjukkan bahwa PySpark dapat digunakan untuk eksplorasi pembersihan, transformasi, dan visualisasi data besar guna menghasilkan insight bagi pembuat kebijakan, produsen, dan masyarakat. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan project notebook dari
electronic vehicle analysis ini. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan deskripsi dataset. Dataset terdiri dari lebih dari 200.000 baris dengan 16 kolom. Setiap baris mempresentasikan sebuah kendaraan listrik. Beberapa kolom utama antara lain VIN 1 sampai 10 karakter pertama dari Vehicle Identification Number atau VIN. Selanjutnya ada county, city, state, postal code, informasi lokasi pemilik kendaraan. Selanjutnya ada model year, tahun pembuatan kendaraan. Selanjutnya ada make model, pabrikan dan model kendaraan, electric vehicle type, jenis kendaraan listrik, PHEV atau PHEV. Selanjutnya ada clean alternative fuel vehicle atau CAFV eligibility, menyatakan apakah kendaraan memenuhi syarat insentif bahan bakar alternatif bersih. Selanjutnya ada electric range, jarak tempuh kendaraan menggunakan tenaga listrik. Dan terakhir ada legislative listrik, UL vehicle ID, vehicle occasion, electric utility, 2020 census tract, informasi administratif dan lokasi tambahan. Analisis berikut. Selanjutnya, pada bagian ini saya mengunduh dataset electric vehicle population data dari Kaggle menggunakan Kaggle Hub. Setelah berhasil, sistem menampilkan lokasi file dataset yang akan digunakan untuk proses analisis. Selanjutnya, saya melakukan import library yang dibutuhkan untuk proses analisis. Setelah itu, saya membuat Spark Session sebagai awal penggunaan Apache Spark dalam memproses dataset. Selanjutnya, saya memuat dataset kemudian dibaca menggunakan Spark CSV dengan header true dan inverse schema true agar nama kolom terbaca otomatis dan tipe data dikenali oleh Spark. Selanjutnya di sini saya melakukan eksplorasi data awal. Bagian ini saya menampilkan beberapa baris pertama dataset untuk melihat gambaran umum isi data dan kolom-kolom yang tersedia. Selanjutnya, informasi tipe data, saya menggunakan print schema untuk melihat struktur dataset seperti nama kolom dan tipe datanya. Selanjutnya di statistik deskriptif, bagian ini menampilkan ringkasan statistik seperti jumlah data, rata-rata nilai minimum dan maksimum untuk memahami kondisi awal dataset. Selanjutnya, jumlah missing, saya mengecek jumlah data kosong pada setiap kolom untuk mengetahui bagian mana yang perlu dibersihkan. Selanjutnya, duplikasi baris. Pada tahap ini, saya mengecek data duplikat berdasarkan VIN 1-10 dan DOL Vehicle ID karena keduanya dapat digunakan sebagai identitas kendaraan. Selanjutnya, data cleansing. Setelah mengetahui kondisi data, saya mulai melakukan pembersihan data seperti menghapus duplikasi dan menangani missing value. Selanjutnya, menghapus duplikasi. Data duplikat dihapus menggunakan drop duplicate agar data yang dianalisis tidak berulang. Selanjutnya ada missing value numerik. Untuk kolom numerik seperti electric range, nilai kosong diisi menggunakan median agar hasilnya lebih stabil terhadap data ekstrim. Selanjutnya ada missing value kategorikal. Untuk kolom kategorikal, nilai kosong diisi dengan unknown agar data tetap bisa digunakan dalam proses analisis selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya ada di bagian transformasi dan edit dengan Spark. Nah, pada tahap ini saya melakukan beberapa transformasi agar data siap dianalisis dan digunakan untuk pemodelan. Pertama, saya mengubah tipe model menjadi integer yang bisa digunakan dalam perhitungan. Selanjutnya, saya menambahkan fitur vehicle age, yaitu umur kendaraan yang dihitung dari tahun 2026 dikurangi tahun produksi. Saya juga membuat fitur is-build yang bernilai 1 untuk battery electric vehicle dan 0 untuk plug-in hybrid electric vehicle. Kemudian dibuat label CAFV, yaitu 1 jika kendaraan memenuhi syarat clean alternative fuel vehicle dan 0 jika tidak, dan dengan status yang tidak jelas dihapus agar label lebih valid. Untuk proses machine learning kolom kategorikal seperti make and model diubah menjadi data numerik menggunakan string index dan on-hot encoder. Dengan transformer ini, data menjadi lebih bersih dan siap digunakan untuk analisis maupun pemodelan. Selanjutnya, distribusi jenis kendaraan. Nah, pada saat analisis pertama, saya menghitung jumlah kendaraan berdasarkan jenis menggunakan group by dan count di Spark. Hasilnya menunjukkan bahwa baterai electric vehicle atau BEV berjumlah sekitar 94.000, sedangkan plug-in hybrid electric vehicle atau PHEV sekitar 28.000. Ini menunjukkan bahwa kendaraan elektrik pada dataset didominasi oleh BEV. Nah, selanjutnya distribusi tahun produksi. Nah,
Selanjutnya saya menghitung jumlah kendaraan berdasarkan tahun produksinya. Hasilnya menunjukkan tren peningkatan kendaraan listrik terutama mulai tahun 2017 hingga 2022 yang menandakan semakin meningkatnya adopsi kendaraan listrik. Selanjutnya top 10 pabrikan. Nah, kemudian saya mengelompokkan data berdasarkan pabrikan. Hasilnya menunjukkan bahwa Tesla merupakan pabrikan dengan jumlah kendaraan terbanyak, disusul oleh Nissan, Chevrolet, dan Ford. Selanjutnya top 10 country. Terakhir, saya menganalisis persebaran kendaraan berdasarkan country. Hasil menunjukkan bahwa King County memiliki jumlah kendaraan listrik yang paling banyak dibandingkan country lainnya. Nah, dari analisis ini menggunakan stok ini dapat disebutkan bahwa mayoritas kendaraan pada dataset merupakan BEV. Jumlah kendaraan listrik terus meningkat dalam jumlah tahun terakhir. Tesla menjadi pabrikan yang paling dominan dan King Country merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan listrik terbanyak. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya distribusi umur kendaraan. Melanjutkan analisis sebelumnya, mari kita tinjau profil umur kendaraan listrik di Washington State. Menggunakan fungsi agregasi di SPAC, kami menghitung kelompok umur kendaraan berdasarkan selisih antara tahun 2026 dengan tahun pembuatan kendaraan atau model. Tabel ini menampilkan 10 kelompok umur terbanyak. Menariknya, kendaraan berusia 4 tahun mendominasi dengan jumlah yang sangat signifikan, yaitu 27.242 unit. Kemudian distribusi umur kendaraan diagram. Jika kita visualisasikan tabel tersebut ke dalam barat, trennya menjadi sangat jelas. Kita bisa melihat lonjakan yang sangat tajam pada kelompok usia 3 hingga 8 tahun dengan puncaknya pada usia 4 tahun. Distribusi yang sangat condong ke usia muda ini menunjukkan bahwa adopsi EV bukan proses yang linear, melainkan mengalami lonjakan adopsi atau boom yang masif dalam 5 tahun terakhir. Kemudian proses jenis kendaraan PSA eligibility tabel SPAC. Selanjutnya kami menganalisis hubungan antara tipe kendaraan yaitu baterai electric vehicle BEV dan plug-in hybrid EV dengan layanan menerima insentif clean alternatif vehicle CHEV. Kami menggunakan fitur proses dari SPAC. Hasilnya cukup kontras. Hampir seluruh kendaraan full listrik BEV memenuhi syarat untuk insentif CHEV. Sebaliknya pada kategori BEV sebagian besar kendaraan tidak memenuhi syarat insentif karena rentang jelajah model listrik murninya tidak mencukupi standar regulasi CHEV. Ini menunjukkan bahwa regulasi insentif CHEV saat ini sangat berpihak pada kendaraan full elektrik. Kemudian rata-rata jarak tempuh listrik pabrikan tabel SPAC. Beralih ke kemampuan jelajah, kami juga menghitung rata-rata elektrik jarak tempuh menggunakan tenaga listrik dari pabrikan teratas. Hasilnya, Tesla memimpin dengan jarak tempuh rata-rata tertinggi dibandingkan pabrikan lain. Namun perlu dicatat bahwa angka rata-rata ini mungkin terlihat lebih rendah dari spesifikasi brosur resmi mobil baru. Hal ini terjadi karena dataset kita mencakup seluruh kendaraan yang terdaftar termasuk model lama yang teknologi baterai dan jarak tempuhnya belum signifikan model warna terbaru. Kemudian analisis prediktif kelayakan CHEV. Terakhir kami mengaplikasikan machine learning di SPAC menggunakan algoritma logistik regression. Tujuannya adalah untuk melihat apakah model prediktif dapat mengklasifikasikan kelayakan insentif CHEV hanya berdasarkan fitur kendaraan seperti pabrikan make, model, jarak tempuh, dan jenis kendaraan. Kami menggunakan Singer dan One-Hot Encoder untuk memproses data kategori sebelum melatih model. Hasilnya sangat memuaskan di mana model ini mampu memprediksi kelayakan CHEV dengan tingkat akurasi yang tinggi. Oke, yang terakhir kesimpulan, sebagian besar kendaraan listrik yang terdaftar di Washington adalah baterai electric vehicle atau BEV, namun plug-in hybrid electric vehicle masih memiliki porsi signifikan. Tren pendaftaran kendaraan listrik meningkat pada tahun terbaru menunjukkan adopsi yang semakin meluas. Tesla mendominasi jumlah kendaraan listrik terdaftar diikuti oleh Nissan, Chevrolet, Toyota, dan pabrikan lainnya. Contradicting dan Sony memiliki jumlah kendaraan listrik terbanyak, merefleksikan populasi dan adopsi teknologi di wilayah kabupaten. Usia kendaraan umumnya masih muda 0-10 tahun, sejalan dengan tren pasar kendaraan listrik yang relatif baru. Analisis dari menunjukkan bahwa BEV lebih banyak memenuhi syarat CHEV dibandingkan PHEV. Rata-rata jarak tempuh listrik tertinggi dimiliki oleh pabrikan seperti Tesla dan Lucid, sedangkan beberapa pabrikan lain memiliki jarak tempuh yang lebih rendah. Model logistik regression
kepolisian sesederhana dapat memprediksi kelayakan CIP dengan akurasi yang wajar, namun perumpamaan dapat ditingkatkan dengan fitur tambahan seperti kapasitas baterai atau harga kendaraan. Proyek ini memberikan gambaran komprehensif tentang populasi kendaraan listrik di Washington dan menunjukkan bagaimana data besar dapat dianalisis untuk menghasilkan insight bagi pembuat kebijakan, produsen, dan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.